Jadi orang tidak percaya apapun yang diminta presiden. Maka yang mesti dilakukan adalah ganti orangnya tuh. Siapa? Rakyatnya diganti. Ganti rakyat yang percaya. Itu nggak ada. Jadi yang mesti diganti ada presidennya, bukan rakyat yang disuruh percaya. Kan logikanya begitu tuh. Iya, itu trust dan brush berakibat pada crash. Ya tadi saya ikuti tadi dua teman mahasiswa tadi, dua-duanya HMI itu, dan saya nggak persoalan ini HMI yang mana nih, yang MPO atau yang dipilih macam-macam itu. Yang penting orang mau tahu apa pikiran anak muda itu. Dan itu yang dengan bagus diucapkan tadi oleh Afandi dan Muiz tadi, yaitu bahwa seluruh kapasitas negara itu berhenti udah. Itu yang kemudian disimpulkan di dalam riset dari LSI itu. Jadi itu paralel sebetulnya. Karena itu saya, Refli Harun, Jayadi segala macam ada di dalam gelombang yang sama. Udah tune in, kalau fine tune di dalam frekuensi itu. Sekarang perkaranya adalah diucapkan oleh LSI ada penurunan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani COVID. Yuntoh lah hal lain pasti. Diucapkan minggu lalu itu. Lalu ada surat beredar bahwa HMI akan mengepung istana tuh. Oleh karena itu, kekuasaan harus responsif. Kira-kira begitu. Apa responsnya? Respons pertama adalah mengeluarkan statistik bahwa ekonomi bertumbuh 7,07% itu. Itu untuk menghalangi orang berpikiran buruk bahwa seolah-olah LSI itu nggak paham bahwa masyarakat sebetulnya senang ekonomi naik 7% itu. Seolah-olah HMI itu tidak mengerti bahwa pemerintah itu masih didukung karena ada janji kemakmuran dengan 7% itu. Jadi ini rentetan peristiwa. Dan terakhir, ada undangan dari Mahfud MD, Menko Polhukam, pada 800 atau 1000 universitas untuk webinar hari ini. Saya nggak tahu apa hasilnya tuh. Jadi kita mesti lihat ini semua adalah upaya istana untuk mengkontain isu yang dihasilkan oleh HMI dan isu yang diangkat secara kuantitatif oleh Jayadi dan kawan-kawan di LSI. Ini hal yang terjadi begitu tuh. Jadi sebetulnya kita mau tanya ini ngapain Pak Mahfud ngumpulin rektor se-Indonesia, 800 rektor pimpinan perguruan tinggi diundang untuk webinar itu. Jadi intinya begitu. Dan saya baca captionnya itu, diundang untuk membahas peran strategis universitas untuk mendukung kondusivitas politik. Bayangin coba itu bahasanya, mendukung kondusivitas. Ini bahasa dari mana nih kondusivitas, nggak ngerti. Tapi itu terlihat itu bahasa birokrasi itu, yaitu berupaya untuk menghalangi relasi antara mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi. Kan gampang sekali kita bicara begitu. Jadi itu soalnya. Jadi betul bahwa ada ketakutan, dan ketakutan itu terhubung dengan segala macam isu statistik yang memburuk. Sekarang coba saya ulas satu persatu. Tadi saya terangkan bahwa ada dua statistik yang diucapkan oleh LSI bahwa tingkat kepercayaan terhadap presiden drop. Lalu ada statistik lain bahwa ekonomi Indonesia booming, naik 7%. Kan mesti ada yang salah di antara mereka berdua kan. Kalau tingkat kepercayaan turun, kenapa ekonominya naik? Demikian sebaliknya. Kalau ekonominya naik, mestinya kepercayaan naik gitu. Jadi ada yang berbohong, atau LSI atau pemerintah, Biro Pusat Statistik yang berbohong. Tapi kalau kita lihat sebetulnya memang selalu ada time lag dalam statistik. Yang diterangkan tadi oleh LSI, penurunan itu bahkan 1 bulan yang lalu itu. Bayangkan misalnya kalau dimasukkan statement Ibu Mega yang mengkritik Pak Jokowi, statement Effendi Simbolon yang juga menghajar istana, statement Puan Maharani yang memberi sinyal secara satir bahwa Presiden Jokowi gagal. Itu baru diucapkan seminggu yang lalu. Jadi kalau LSI memotret itu, pasti angkanya lebih buruk lagi tuh. Karena langsung publik menganggap bahkan Ibu Mega tidak percaya pada kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi saya jadi percaya pada LSI justru tuh, bukan pada 7% tuh. Karena urutan peristiwa begitu. Lalu saya baca misalnya keterangan dari 7% BPS. Kan itu sebetulnya semacam headline untuk window dressing gitu. Semacam showcase. Hanya memperlihatkan supaya publik tahu
Indonesia bertumbuh 7%. Padahal itu adalah perbandingan data kuartal pertama, kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2021. Jadi 7% itu angka palsu. Sebab di 2020 kuartal pertama kita minus 5 sekian. Jadi realnya sebetulnya cuma naik 2%, bukan 7%. Jadi kenapa pemerintah pasang itu 7%? Ya buat nipu investor supaya tahu bahwa Indonesia tumbuh 7%. Jadi sebetulnya kesulitan kita adalah percaya pada presiden yang selalu tidak mampu untuk menerangkan keadaan sebenarnya. Kan BPS bisa bilang kita sebenarnya realnya cuma tumbuh 2%, bukan 7%. Karena dalam basis perbandingannya adalah minus 5 ke 7 itu artinya 2 tuh, bukan 7. Itu yang mesti diucapkan oleh media massa tuh. Supaya kita nggak ditipu tuh. Tapi sebetulnya lebih dari itu, kalau kita lihat berita terakhir, ada orang ingin bunuh diri di Bandung karena kesulitan ekonomi. Ada orang yang jadi gila di Jogja karena kesulitan ekonomi. Ada ojek online yang ditinggal sama istrinya sehingga dia jadi pemulung tuh karena kesulitan ekonomi itu. Ada orang yang pakai bikini protes di jalan raya karena kesulitan ekonomi. Jadi seluruh fasilitas itu menunjukkan bahwa memang yang diterangkan oleh pemerintah itu bohong, bukan 7%. Kalau 7% nggak ada orang yang mau bunuh diri itu. Jadi terlihat di situ bagaimana permainan, bukan permainan statistik, permainan komunikasi politik itu dimanfaatkan pemerintah untuk membujuk orang agar supaya percaya bahwa pemerintah masih mampu untuk menghasilkan harapan. Tapi ini ibarat, ini ada mobil siksak, lalu nabrak, terjadi kecelakaan tuh. Datang polisi mau nolong tuh, penumpangnya nggak mau ditolong, karena takut bahwa itu bukan polisi sebetulnya. Jadi kendati Presiden Jokowi terus-menerus menghimbau, tapi problemnya orang nggak percaya pada ucapan presiden. Kan itu intinya kan statistiknya LSI. Jadi orang tidak percaya apapun yang diminta presiden. Maka yang mesti dilakukan adalah ganti orangnya tuh. Siapa? Rakyatnya diganti. Ganti rakyat yang percaya. Itu nggak ada. Jadi yang mesti diganti ada presidennya, bukan rakyat yang suruh percaya. Kan logikanya begitu tuh. Nah ini intinya begitu sebetulnya. Jadi saya coba lihat itu hati-hati bahwa yang kita maksud dengan end game itu memang real, ada di dalam mata kita. Nanti buzzer bilang ya nggak ada. Ya, ini end game ya begitu jalannya. We are watching history in the making. Yang ujungnya adalah end game. Jadi apapun kalau istana bereaksi, ini dikompori, nggak dikompori. Ini faktanya begitu. Kan nggak mungkin kita kalau istana bilang kepemimpinan masih ada. Memang ada kepemimpinan, tapi orang nggak percaya. Nanti buzzer bilang, ya kalau begitu bikin orang percaya. Bagaimana caranya? Ya semua orang jadiin buzzer penduduk Indonesia supaya percaya gitu. Kan yang percaya cuma buzzer kan. Jadi nanti ada pergantian identitas. Semua kita harus jadi buzzer. Supaya kita waktu disurvei dianggap percaya pada presiden. Itu sama dengan nge-chat badan pesawat aja tuh. Di-chat baru padahal isinya tuh butek. Jadi ini intinya itu. Nah kita sebetulnya mau ingatkan aja bahwa kesempatan untuk memulihkan kepercayaan udah hilang. Mau dipamerkan statistik, orang nggak anggap lagi. Jadi sekali yang disebut sebagai trust itu hilang, maka seluruh komunikasi kuantitatif hilang. Jadi soal kualitatif, orang merasa tidak etis presiden berbohong terus. Jadi kalau kebohongan itu udah masuk dalam psikologi, orang marah itu pertama-tama karena merasakan ketidakadilan. Kalau ditipu masih mending, tapi ini ketidakadilan. Jadi begitu ada ketidakadilan, kemarahan itu dengan sendirinya tiba. Diprovokasi, nggak diprovokasi. Dia justru diprovokasi oleh fakta ketidakadilan. Jadi itu saya kira pentingnya, sehingga silahkan HMI lakukan apa yang dia mesti lakukan, itu demonstrasi. Kan cuma itu intinya kan. Sehingga rakyat akan lihat, oh ini siapa nih HMI, mana nggak penting HMI. Karena orang cuma tahu atau HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, atau Himpunan Mahasiswa Istana, itu aja bedanya tuh. Jadi tinggal dipilih mau dinilai sebagai apa oleh publik. Itu intinya tuh. Nanti saya lanjut lagi ya. Silakan, ada Uceng tadi itu.